Iya, kalau kita lewat itu baunya bukan bau sampah yang seperti kita sampahin di TPA, enggak. Jadi dia memang hasil pembakaran, jadi bukan bau sampah dia. Maka mungkin orang tuh bau apain ya gitu. Baunya aneh. Baunya ya, baunya aneh dia. Kan saya dengar-dengar di medsos juga itu belum ada AMDAL-nya juga ya. Iya. Iya. Memang belum terbit atau memang belum dibikinkan atau bagaimana? Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak Ketut, sareng Pak Kadek, terima kasih sudah datang di Ganda Podcast hari ini. Yeah. Nah, niki topiknya mungkin kita akan berbincang-bincang untuk masalah di TPST di Biaung. Yeah. Pak Tut. Yeah. Pak Tut sebagai warga Biaung bisa diceritakan bagaimana awal dari dibangunnya TPST Biaung ini? Oh, kalau dari awal perencanaan pembangunan TPST itu memang dari awalnya ada sosialisasi. Sosialisasi itu perwakilan dari warga, beberapa orang itu disosialisasikan di kantor kepala desa. Di kantor kepala desa kebetulan saya juga ikut sertakan, pas waktu itu saya nggak bisa hadir. Jadi ada perwakilan dari warga dari Banjar Biaung yang hadir di sana. Pas sosialisasi itu untuk pembangunan TPST itu disampaikan oleh konsultannya, disampaikan itu bahwa itu akan tidak menimbulkan bau. Ini bagus, tidak ada bau. Ini sampahnya begitu datang langsung diolah. Begitu. Jadi masyarakat tuh senang karena dia juga menginginkan adanya itu sebelumnya disampaikan adanya pembuangan sampah kan begitu. Pikiran kita dari warga enten tahu setelah berjalan TPST itu timbullah bau seperti saat ini, bau yang menyengat yang terdampak kepada masyarakat dan termasuk kita juga sebagai masyarakat. Inilah yang kita akan komunikasikan kepada pemerintah Pemkot. Dan itu sejatinya proyek dari pusat kan, Pak? Itu proyek dari pusat, tapi tanah milik provinsi. Karena pada sosialisasi itu Pemkot kesulitan mencari lahan untuk tempat TPST, membangunnya TPST itu. Jadi tanah provinsi lah yang diberikan oleh provinsi. Jadi dibangunlah TPST itu. Sekarang yang bertanggung jawab atas pembangunan itu adalah Pemkot Kota Denpasar. Apakah sudah sudah dikomunikasikan kan Pak Kadek juga yang termasuk muda lah di sana, sebagai penanggung jawab di sana untuk masyarakatnya. Seperti makin nih Kak Pak Kadek. Mungkin bisa. Kalau komunikasi dengan warga sih Nika sebenarnya di awal itu kan pada intinya dari Pemkot itu bilang kan Ika perwakilan DLHK ya. Dari DLHK bilang Nika benar, dari Pak Tut Reno bilang dulu Nika memang tidak ada bau katanya kan. Jadi masyarakat sebenarnya juga dari Pemkot Nika menginginkan suatu pengolahan sampah memang untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Denpasar. Nah, dari pihak Desa Kesiman Kertelangu, dari pihak Banjar Biaung dan juga ada perwakilan dari Banjar yang lain kan pada saat Nika. Kalau Kesiman Kertelangu 11. Cuman waktu Nika nggak semua Nika yang diundang memang. Karena Nika kan setahu tiang Nika kalau di notulen rapatnya Nika memang pada saat Nika masih darurat COVID. Jadi dibatasi memang ya, dibatasi pesertanya. Nah, pada saat Nika memang warga Nika setuju memang dibangun tapi dengan syarat tidak menimbulkan bau. Intinya efek negatifnya enggak ada Nika. Nah, karena sudah teknologi canggih. Iya, jadi kan pada saat Nika dipaparkan teknologinya apa yang dipakai, Nika terus pengolahannya seperti apa. Jadi seperti Nika masyarakat kira ya berarti Niki tidak mencemari lingkungan kan ngentan. Cuman setelah dilakukan peresmian oleh Bapak Presiden kan ngentan, setelah beroperasi, nah itulah menimbulkan bau. Langsung itu bau? Iya, bau kan. Setelah operasi langsung dia bau? Iya, kan Nika ada asap kan. Asap cerobongnya itu yang menimbulkan bau dia. Nah, bau yang Nika yang dikeluhkan warga. Pada saat Pak Presiden datang, itu langsung diuji coba? Nah, itu belum. Oh, belum. Itu kan peresmian ya, peresmiannya. Seremoni? Iya, seremonial kan Nika pada saat Nika dan ditunjukkan ke Presiden, ini alatnya segala macam kan. Dan pas sosialisasi itu, kalau menurut
yang ikut sosialisasi katanya itu alatnya dari Jerman sangat canggih. Ternyata setelah ada masalah setelah dia operasional itu ada bau, dicek mesinnya tidak mampu untuk target mengolah sekian ton, berapa ton gitu deh? Targetnya itu 450 Targetnya ton per hari. Ton per hari. Ya. Sedangkan 100 ton aja belum mampu. Nggak bisa dia. Nggak bisa. Kapasitas mesinnya tuh nggak bisa. Nggak bisa. Pak, ini ke sampah yang masuk itu sudah dipilah apa nanti dipilah di sana? Pilah di sana. Dipilah di sana yang plastik, yang pilah di sana. Yang organik gitu. Ya. Yang menimbulkan bau itu yang organik masuk, nanti yang pas pembakaran sampah itu. Sebenarnya nih kan ada dua masalah pada saat dulu itu ya. Jadi sampah yang menumpuk karena dia nggak bisa diolah, kan harusnya targetnya dia 1 hari masuk langsung diolah ya. Cuman kan numpuk dia, numpuk itu yang bau karena kan itu bangunannya itu dia bolong ya. Jadi kayak gini dia bolong, jadi angin ventilasi ya. Sekarang angin yang dari pantai kan otomatis membawa bau sampah itu ke warga. Nah itu satu. Yang kedua dari cerobong itu kan keluar asap, itu ditambah lagi. Jadi ada 2 bau nih bau yang dari sampah menumpuk sama bau dari cerobongnya itu. Itu dia 2. Nah itu sepanjang hari bau. Sepanjang hari. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Iya. 24 jam lah bisa kita bilang 24 jam. Nah, kan apalagi dia produksi. Iya, nah setelah itu muncullah pada saat itu kan protes warga, mungkin di media juga banyak pada saat itu mendirikan baliho itu pertama. Setelah mendirikan baliho itu datanglah nih ke wakil wali kota. Wali. Ada ke Banjar, kebetulan Tian juga yang waktu ini hadir kan sarang perjuru Banjar. Sama klien ada tokoh bendesa itu hadir juga, segala apa namanya kepala desa, anggota dewan DPRD kan, camat datang kan, camat. Nah Nika pada saat itu kan kita mengeluh itu. Nah kebetulan pada saat itu juga di Banjar itu bau. Jadi ini kita langsung membuktikan nih, mereka datang. Ini loh Pak Kadek kan, Pak Kadek waktu itu Pak Wakil Wali Kota. Ini loh Pak baunya gitu, baunya keras kayak gini. Ini loh setiap hari warga harus mencium kayak gini kan gitu, karena dulu kan janjinya itu tidak bau ya, jadi kita masyarakat terima. Cuman kalau sekarang kayak gini otomatis kan masyarakat juga ini proyek apa ini kan gitu. Pengolahannya memang sih bagus tujuannya ya, untuk pengolahan semen kan kalau merugikan warga kan nambah masalah baru dia kan gitu. Nah pada saat itu disepakatilah, oke di stop dulu sampah untuk pengirimannya. Sempat stop dia. Pengirimannya ke sana kan gitu, sempat stop agar bau itu tidak ada. Jadi terus sampah yang menumpuk itu diselesaikan dia. Diselesaikan jadi tidak ada masuk sampah yang masuk baru. Nah oke kan masyarakat setuju, diturunkanlah waktu itu balihonya. Diturunkan baliho itu apa tulisannya? Intinya masyarakat menolak bau. Jadi Desa Budaya Kesiman Ketelangu menjadi Bau Daya. karena desa Kesiman spontanitas itu masyarakat kan karena sudah jenuh ya. Kita mau mengadu kemana ini gitu kan. Akhirnya kita mendirikan baliho pada saat itu. Nah setelah jalan kan itu intinya tidak diproses lagi sampah, tapi menyelesaikan sampah yang ada. Oke, tapi lagi sebulannya kira-kira itu operasional lagi dia. Uji cobanya itu kita juga waktu itu datang dari DLHK kan gitu. Jadi kita monef nih, monitoring dan evaluasi itu setiap hari Jumat tuh. Jadi saya ke sana tuh. Jadi apa yang dikerjakan itu kan intinya mereka itu filter baunya itu diperbaiki gitu istilahnya ya. Supaya tidak bau. Iya, supaya tidak bau. Cuman tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil. Tidak pernah. Jadi tetap bau terus nih. Alasannya kenapa tidak berhasil itu karena? Iya karena mungkin Tiang kurang tahu masalah di teknik ya. Cuman yang Tiang tahu sih mereka itu sudah berusaha untuk memperbaiki filter baunya kan gitu. Cuman dulu sempat juga dibilang mau meninggikan cerobong. Jadi kan cerobongnya itu dia pabrik sampahnya itu dia di bawah pemukiman. Ya, cerobongnya itu memang tinggi, cuman kan pas dia jatuhnya di pemukiman warga. Jadi ada waktu itu mau ditinggikan. Cuman menurut saya kan waktu itu saya bilang, kan sama aja ya
itu tidak menyelesaikan yang harusnya kan yang dikejar itu filternya. Itu baunya gimana, kalau misalnya ditinggikan cerobongnya otomatis kita itu membuang bau lebih jauh lagi sebenarnya. Kan gitu jadinya. Karena yang saya tahu itu yang mengeluh itu sampai di Batu Bulan. Batu Timur sampai. Ya, kalau di Batu Bulan di terminal itu loh, terminal Batu Bulan itu juga mereka baunya ya, bau sampah itu. Nah, setelah monitoring dan evaluasi tidak berhasil juga, akhirnya saya capture tuh keluhan-keluhan warga yang di WA kan, di perumahan, di Banjar Adat, saya kirim langsung ke ini wakil wali kota dan wali kota pada saat itu. Pokoknya ramai itu ya. Jadi sebenarnya Bapak Wali sama Pak Wakil itu tanggap kok dia menanggapi kok, dalam arti setiap keluhan kita ditanggapi dalam arti gini. Oh ya, nanti kita atensi cuman penyelesaiannya itu yang kita tunggu. Karena kalau ditanggapi nggak ada penyelesaiannya sama aja kan gitu. Tindak lanjutnya penyelesaian. Pak Presiden itu bulan Maret ya? Pak DE? Ya, 2023. Maret 2023. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, hampir 8 bulan, hampir setahun ya itu. Iya, itu jalannya. Hampir setahun ya? Iya, hampir setahun untuk baunya. Terus apa aja yang sudah, maksudnya dari bau itu, apa aja masyarakat yang sudah merasakan, apa ada keluhan, apa pernapasan atau apa ya, yang kalau dikeluhkan dampak dari bau itu dampak dari bau itu keluhan kesehatan anak-anak ini. Pak Kadek kan dapat dia pengaduan dari warga bahwa anaknya sesak itu ya Dek ya. Anaknya sesak itu memang benar, memang dari dampak bau itu juga terdampak terhadap perekonomian masyarakat. Ada yang mau jualan makanan sehingga bisa terdampak, tidak bisa karena bau. Ada pengembang mau ingin kontrak lokasi di sana, di sampingnya itu juga harganya merosot turun, bahkan tidak ada yang mau. Iya, itu ada dampak dari bau itu semua TPST itu. Makanya kita tetap komunikasi terhadap pemerintah kota, ditanggapi terus, bukan tidak ditanggapi, tapi follow up-nya itu tidak ada pernah penyelesaian apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang dituntutkan oleh masyarakat. Ditampung. Iya, dalam arti ditanggapi, kita kan ketemu juga ini sama dengan Sekda kan, dengan orang DLHK, orang CMPP kan, yang pengelola CMPP nih, PT CMPP. Kita ketemu kok dengan mereka itu di TPST. Intinya keluhan kita itu dalam arti ditampung. Cuman penyelesaian untuk kan masalah bau ini yang sebenarnya yang kita pengen. Makanya dituntut oleh masyarakat. Bukan masalah pembangunan TPST di sana. Nah, itu pertama kan memang kita masyarakat terima itu, dalam arti terima pembangunan. Cuman dengan berjalannya waktu kayak gini kok nggak ada penyelesaian kayak gitu kan. Dikeluhkan tuh hanya bagaimana caranya supaya tidak bau. Iya, tidak bau. Cuman dalam perjalanan itu terakhir itu malah masyarakat itu, terus buat apa ada TPST di sini kalau kayak gini gitu kan, malah merugikan kita gitu kan. Intinya lebih baik kan sebenarnya nggak ada TPST. Saya tuh bukan menyinggung masalah di Suwung, enggak. Dalam arti pemerintah itu jangan sampai membuat suatu proyek itu malah menimbulkan masalah baru dan merugikan masyarakatnya sendiri. Itu kembali lagi yang tadi yang warga yang sesak itu, saya sendiri kok tanya sama orang tuanya kan. Waktu itu saya ke rumah warga untuk minta tanda tangan untuk keberatan TPST ini. Dia cerita bahwa itu anaknya baru datang dari rumah sakit. Memang anaknya itu, dia tetangga, ini ada 2 orang. Satunya memang ada riwayat sesak, yang satunya emang nggak ada. Nah, yang ada riwayat sesak ini kan udah pasti nih, yang namanya kita mencium asap, bau itu kan ya pasti kambuh dia kan. Kalau yang lagi satu, dia nggak ada riwayat sesak dia. Cuman dia jadi sesak dia. Saya sendiri memang langsung tanya itu kan, ini benar nggak ini? Nah, memang pada saat itu dari pihak, saya kan kirim itu fotonya anaknya ke Bapak Wali Kota kan, by WA. Ini loh Pak, akibatnya segala macam. Kalau Pak mau silahkan Bapak konfirmasi langsung, biar nggak saya dikira mengada-ngada kan gitu. Karena saya memprovokasi, saya bukan memprovokasi, karena memang ini kenyataannya. Akhirnya pada saat itu dari Pak Wali, sepertinya ya itu karena saya tahu dari kepala dinas saya, kepala dusun saya itu
diteleponlah kepala sekolah tempat sekolah si anak ini sama sama dari pihak Pemkot. Nah, biar diceritakan itu anaknya kenapa. Ya udah, saya bilang sama bapak itu, ceritakan aja Pak apa adanya gitu, nggak usah takut karena kita kan inginnya perbaikan kan. Jadi kalau malah kita nutupi, malah kita takut, malah nanti nggak hasilnya memang nggak sesuai nanti gitu loh. Nggak ada tindak lanjut dari pemerintah nanti kan, itu kita khawatirkan kan. Nah, terus makin Nika berarti belum dilakukan upaya-upaya untuk mencarikan solusi bagaimana bau itu supaya tidak terlalu tidak ada bau lagi, belum ada solusinya. Kalau solusi itu cuman dari mereka akan menyelesaikan filter teknologinya aja. Cuman kalau saya kan, kita masyarakat ya taunya kan, oh masih ada bau berarti yang gagal kan gitu kan. Karena yang dia bilang perbaiki selama masyarakat masyarakat kan tidak tahu apa sih yang diperbuat teknologi segala macam apa. Yang penting masih ada bau berarti gagal kan gitu ininya filternya. Menurut masyarakat di sana itu sebenarnya berarti permasalahannya untuk dibangun di sana kan berarti udah nggak ada masalah. Yang dipermasalahkan hanya bau yang ditimbulkan. Nah, masyarakat di situ waktu menulis surat protes, tapi namanya itu apakah mereka memberikan waktu pada estimasi misalnya dari bulan ini nanti bulan Desember clear dah itu bau, nggak ada estimasi waktu. Sebenarnya kalau estimasi waktu di sana nggak ada kan gitu, di surat nggak ada. Kita mintanya segera diatensi gitu bahasanya, segera diatensi oleh Bapak Wali Kota karena memang pada saat itu memang dari pihak Wali Kota juga yang menyarankan kita untuk membuat secara tertulis. Jadi keluhannya memang secara tertulis. Jadi memang sih kalau kita secara lisan kan ya tidak ada bukti. Apa benar nih masyarakat yang mengeluh? Kalau memang sudah ada tertulis kan kita bisa, oh ini loh Pak Wali, memang masyarakat saya ini loh yang menolak kayak gini gitu. Jadi tolong dari pihak wali kota juga atensi segera ini surat ini biar segera ditanggapi, entah ditutup TPST-nya atau filternya seperti apa, tapi jangan sampai ini berlarut-larut lagi karena ini kan sudah lama sekali. Bayangkan setiap hari harus mencium bau itu 24 jam kayak gimana coba kan gitu. Keras sekali. Keras. Itu komunikasi kita dari awal, dari jauh, dari hampir 1 tahun ini kan. Tapi kemarin kita membuat kesepakatan di Banjar kan Dek? Kesepakatan di Banjar sama Kramo Banjar semua. Ya itu diestimasi waktunya sampai akhir bulan November ini. Estimasi waktu dari Kramo Banjar kalau sampai akhir bulan November ini tetap dia produksi dan tetap ada bau, kita akan turun. Kita akan turun. Kita minta agar ditutup. Kita akan mengapresiasikan protes kita lewat baliho nanti. Turun ke jalan itu maksudnya untuk mendirikan baliho penolakan. Jadi selama ini kan orang itu kadang lewat di bypass kan nggak tahu tuh ini masyarakat sini gimana sih kok terima ya ini bau. Tidak ada yang protes. Tapi baunya ada kan gitu, baunya ada. Begitu orang lewat. Jadi kan biar ada nih sikap kita warga Banjar Biaung. Maksudnya sikap dari warga Biaung seperti apa gitu kan. Jadi orang itu tahu, oh ternyata masyarakat di sini juga nolak ini gitu kan. Jadi biar kita tuh nggak dikira menerima ini dikasih bau kok terima gitu. Tapi saya tanya beberapa saudara bahkan teman yang lewat ke situ tuh mereka malah nggak tahu itu ada TPST, dipikirnya bangunan apa gitu. Nah setelah mereka kok baunya seperti ini ya saya lewat. Setiap lewat ada bau, tapi mereka nggak tahu di sana ada TPST. Karena memang tempatnya agak turun. Agak turun. Dan memanjang dia kan. Memanjang ke selatan. Seperti pabrik apa? Pabrik ya. Itulah. Karena pabrik roti. Karena kan itu ya kalau kita lewat itu baunya bukan bau sampah yang seperti kita sampahin di TPA enggak. Jadi dia memang hasil pembakaran jadi bukan bau sampah dia. Maka mungkin orang tuh bau apain ya gitu. Baunya aneh. Baunya aneh dia, menyengat dia. Terus untuk kan saya dengar-dengar di medsos juga itu belum ada AMDAL-nya juga ya? Iya. Memang belum terbit atau memang belum dibikinkan atau bagaimana? Sepengetahuan saya ya,
Itu memang Rasanya. belum, karena memang dari Pak Wali sendiri sih bilang memang belum ada AMDAL kan gitu. Jadi kan jadi pertanyaan juga kan, Iya. sama ya mungkin yang dengar juga aneh, Nggih. itu nggak ada AMDAL tapi kok beroperasinya sampai kayak gini ya, sampai kayak gini, sampai apa namanya menimbulkan operasional, dampak negatif gini gitu. Iya. Sudah diprotes, kenapa nggak bisa ditutup ya gitu kan? Jujur saya sih sendiri dulu pada saat pertemuan dengan wakil wali kota kan di Banjar yang pertama kali itu, saya minta itu MOU-nya ada nggak Pak gitu kan? MOU antara entah Pemkot dengan Seru pengelola memang itu nggak ada. Nggak ada. Katanya ada, Tapi tidak pernah ditutup. tapi tidak pernah. Nah, cuman kan pada saat itu saya bilang, tolong ini Pak ya, MOU-nya disosialisasikan karena saya tahu pasti MOU ini sudah jalan kan pada saat itu, karena sudah beroperasi pada saat itu. Tolong disosialisasikan. Waktu itu Bapak Wakil Wali Kota bilang ya akan disosialisasikan kan gitu. Banyak saksi di sana. Cuman sampai sekarang saya nggak ada. Belum pernah lihat MOU-nya segala macam. Disosialisasikan. Belum pernah saya lihat. Berarti kita balik kembali ke awal, pas pada saat membangunnya itu memang tidak semua masyarakat itu sosialisasinya berapa kali Pak? Untuk ini membangun di sini TPST itu berapa kali sudah sosialisasi? Artinya terus menerus apa di perwakilannya saja atau masyarakat semua diajak berbicara? Sekali aja kan deh. Ya, pada saat itu kan perwakilan aja. Perwakilan sekali aja. Itu kan sosialisasi. pada saat sosialisasi itu ada tuh ketentuannya, sebenarnya harusnya disosialisasikan 3 kali ya, Ya. harusnya disosialisasikan kembali. Cuman kan waktu itu enggak ada. Nah, ada. di sinilah kita sayangkan kan, seharusnya pemerintah itu memberikan contoh atau tauladan. Setiap pembangunan yang didirikan oleh pemerintah kan semua harus ada izinnya. Iya. Sedangkan masyarakat yang membuat usaha, segala sesuatu usaha, semua harus mengurus izin Betul. dengan tegas. Ini contoh yang kurang baik. Iya, jadi pemerintah itu harus memberikan contoh yang baik, teladan yang baik. Kenapa pemerintah membangun sampai tidak ada izin, apalagi AMDAL, sedangkan sudah operasional, kan begitu, sudah operasional. Ini yang kita perlu, apakah banyak yang bangunan-bangunan yang dimiliki oleh pemerintah seperti ini. Jadi kita kan bertanya jadinya ya, apa? jadi Oh ya. iya, Iya. kebetulan kita tahu yang pas ada masalah kita baru mengerti. Baru kalau ini operasionalnya tidak ada masalah TPST ini, saya yakin kita akan nggak tahu sampai sejauh menanyakan AMDAL-nya. Kemungkinan kalau udah berjalan baik-baik aja, ya sah-sah aja, tidak ada masalah, kita tidak terdampak bau. Mungkin ya Ya, nggak bertanya. yakin kita tidak akan bertanya apa-apa lagi. Apa udah ada izin itu? Itu bangunan pemerintah, punya pemerintah pasti udah lengkap. Pikiran kita kan masyarakat awam kan seperti itu. Tapi kalau masyarakat kecil ditekan terus harus punya izin segala sesuatu, buat usaha apapun sekecil apapun harus ada izin. Kan pakai izin Pak. Iya, Ya. itu udah. Warung itu Dagang kan warung harus izin. ada izinnya. Kalau nggak gitu datang petugas Satpol PP. Seperti dagang canang di Wang Ayo tuh dia nggak boleh jual di atas trotoar tuh kan tiap hari itu di ini sama Satpol PP. Nah seperti itulah sekarang kita minta pada pemerintah tegakkan keaturan biar keadilan dari masyarakat kecil itu bisa didapatkan secara Nah baik. sebenarnya Bapak kan sebagai warga Niki, apakah Yeah. di masyarakat tuh menginginkan TPST itu tetap beroperasi tapi ditutup? Ya kalau menurut Tiang sih sebagai warga, kalau seperti ini tetap dampaknya tidak ada solusi, ya sebaiknya ditutup saja. Ditutup saja TPST itu. Sebab ini kan dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat, Karena itu dampak tidak negatifnya. akan mungkin 1-2 tahun ya TPST itu Yeah. kan Ya, Benar. itu akan Ya. sampai anak cucu saya nanti akan menikmati bau Siapa ini. yang bisa menjamin nanti bakalan tidak bau kemudian hari lagi, karena di awal aja sudah kayak gini kan gitu. Apalagi bertahun-tahun nanti berjalan. nanti. Jadi kita Nggak di ada. awal aja MOU kita nggak tahu. Nanti kalau misalnya oke lah dia bisa mungkin memfilter baunya segala macam. Cuman nanti di masa depan siapa yang bisa menjamin alatnya rusak segala macam? Itu kan namanya mesin kan pasti ada Ya. jangka waktu kan. Nanti Pasti itu. karena kita Paling mesinnya untuk satu. untuk secara tertulis itu kita nggak bisa dapetin itu loh.
jaminan dari pemerintah itu kita nggak bisa. Perjanjian Iya. tidak clear. Tidak clear. Tidak ada. Biar nggak di awal kesannya ya asal masyarakat setuju dulu gitu. Biar nggak kayak, karena kesannya gitu sekarang kan. Jadi dulu kan bilang nggak ada bau kan. Jadi sekarang kenapa tiba-tiba sudah jalan? Apakah tidak ada kajian dulu dari pemerintah dengan apa namanya si CMPP dengan alatnya segala macam teknologinya kan namanya di pemerintahan itu ada ahli banyak kan. Memang tidak ada kajian di awal kan. Yang saya sayangkan itu kan kayak gitu, kajiannya kemana di awal itu? Apa tidak tahu teknologi yang dipakai seperti apa, tidak baunya seperti apa? Kalau memang ada bau, kenapa nggak bilang fair dulu pada saat sosialisasi kan? Oh kita lagi mengkaji. Oh istilahnya Niki dari awal tuh disenang-senangkan dulu itu buktinya kan di notulennya kan dibilang tidak bau kan. Cuma bisa dari awal ada bau. Iya. Terus bagaimana respon masyarakat? Pasti tidak mau kan. Siapa yang kan? Secara logika mana ada sampah tidak bau kan begitu ya. Itu sekarang sudah bau yang numpuk, yang bau lagi yang sedang diproduksi dari asap yang ditimbulkan oleh TPST itu. Itulah mendampak ke masyarakat, menyebar, yang baunya sangat menyengat. Yang sering lewat di sana aja, waktu kapan itu Pak Weda Karnel tuh pernah lewat ke sana, dia sengaja katanya mau lewat ke sana. Sengaja turun dia di sana. Oh ternyata benar itu. Beliau juga membenarkan bau itu dan sempat beliau juga turun. Oh sempat Pak. Sempat juga turun, pas dia juga menemani beliau di sana. Itu kejadiannya. Terus kemarin juga ada berita bahwa di situ juga terdapat kayak dijadikan tempat pembuangan, ada bayi yang dibuang di sana, itu betul ya Pak? Ini dia yang tahu. Benar. Jadi apa namanya? Janin ya, bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu masih hidup. Pada saat itu masih hidup dia di situ. Masih hidup itu apa namanya? Hampir masuk ke mesinnya. Mesin penggilingan katanya kan. Untungnya pada saat itu katanya rusak macet mesinnya. Ditemuin lah bayi itu. Itu ditemukan di Kresek berarti Pak, atau nggak lihat dia berarti tukang sampahnya itu? Ya namanya kan itu kan dicampur semua kan, di situ masuk semua kan. Biasanya kalau ini tuh DKP yang ambil sampah tuh ya. Itu sampah kan nggak dipilah soalnya Pak. Ya dia ngambil awal itu kan di kresek sampah itu kan yang gede-gede itu mungkin dinaik-naikkan begitu saja ke truk. Setelah di sana baru dibuka. Setelah dipilah itu baru ditemukan. Begitu beritanya ya. Masih hidup berarti bayinya. Pada saat itu masih cuman dibawa itu tuh pas dibawa ke rumah sakit itu sampai di rumah sakit meninggal. Berarti kan istilahnya kembali lagi yang cara nak baling orang itu kan letah jadinya segala macam. Iya, itu yang kita hirup gitu loh. Iya. Kan itu yang kita hirup kan. Sampah-sampahnya kan ada sampah pembalut. Sampah yang kotor-kotor. Residu lah, residu dia. Ini dah yang kita khawatirkan, tapi masyarakat kita belum semua mengerti hal ini kan, termasuk saya juga kan nggak ngerti kan masalah sampah. Tapi kalau dari produksinya dia tuh asapnya melewati perkampungan, pemukiman di Biaung itu kan banyak ada ini pura-pura tempat suci itu. Maksudnya domisili orang yang di sana tuh berapa Pak? Maksud masyarakatnya di area itu? Kalau di Biaung di Biaung sendiri ya pasti lebih dari 1.000 karena kan itu tiang sendiri dapat tanda tangan untuk penolakan TPST aja 615 orang. Hampir 50% itu menolak ya Pak ya? Iya karena pada saat bukan yang 50% itu juga kita nggak bisa bilang setuju ya. Karena kan pada saat pencarian tanda tangan juga kadang kan kalau misalnya dia nggak ada di rumah kan kita nggak dapat itu tanda tangan kan gitu. Nah itu karena yang kita minta itu memang orang bukan kakak ya. Orang per orang yang kita jadi misalnya istrinya, anaknya, bapaknya kan gitu, apakah menolak, apakah setuju kan gitu ya. Berarti nanti kedepannya akan kalau misalnya berjalan dan beroperasi itu TPST berarti kan segala macam sampah itu termasuk tadi itu yang ada orang mau buang sesuatu yang kayak bayi gitu kan semuanya ketampung di situ ya Pak ya? Iya.
Jadinya Ya, kedepannya pasti. memang apa saja bisa di situ. Ya, Iya. apa saja seperti bilang tadi kan pembalut kan bisa, Iya. apalagi pampers itu, apalagi yang lain-lainnya tuh kayak bangkai-bangkai yang lainnya. Iya bang. Itu Iya. kita nggak tahu. Nah inilah nanti yang bisa mencemarkan apa namanya kesucian pura yang banyak ada di Biaung kan. Termasuk juga kita punya pertimo kalau tiap hari itu dilewati oleh asap-asap itu kan sangat kotor sekali. Istilahnya apa tuh kalau pembalut wanita itu kan ya bisalah dikatakan itu sangat ini kan sangat sebal istilahnya Bali-Balinya itu ya. Itu sudah disampaikan dalam surat protes itu Pak ya? Sudah ya Pak Wali sudah. Jadi intinya sih semua aspek lah kita kan kita Semua paparkan keluhan, semua keluhan kan, sudah termasuk disampaikan. dari perekonomian, Ya. dari dampak kesehatan kan gitu, semua kita udah cantumkan di Dampak sana. perekonomian, kesehatan. Ya saya sih harapnya ya. gitu, jadi segera dilakukan atensi ya dalam arti penyelesaian lah, bukan solusi-solusi kembali yang tidak ada penyelesaian kan gitu. Karena hampir sudah 1 tahun. Karena Banjar saya sendiri juga pada saat sangkep terakhir juga udah setuju bahwa Ya. intinya kita tolak ini. Wah, akhirnya menolak. Iya Banjar Menolak. ya, Ditolak. Banjar Tiang sendiri nanti. Karena tidak ada modelnya solusi misalnya baunya hilang. Iya. Solusi ada sampai ke orang ahli-ahli. Dijanjikan terus. Makanya lihat ahli yang datang ke sana ahli apa? Ada dari Udayana kan. Oh dari Udayana. Terus dari mereka para ahli itu komentarnya seperti apa? Kok Ya. bisa bau gini? Ada apakah cairan perlu ditambahkan disemprot? Sudah seperti apa? sampai dari Udayana juga kan mereka itu hanya bisa menyarankan kan dari pihak ininya ke memberikan saran dan solusi. Hasil dari penelitian. iya Sampaikanlah kepada Pemkot dan CMPP-nya kan CMPP. itu agar ditambahkan ini terus disemprot biar nggak bau kan gitu. biasanya ada cairan yang disemprot. Iya. Iya. Sempat itu juga dulu di berhasil. nggak tetap bau. Bukan masalah tidak berhasil dan berhasilnya itu kita nggak tahu dari pihak pengelola apa mau dia menjalankan itu diterapkan udah itu enggak, itu yang menjadi masalah. Memang ada penelitian di sana, dia udah diberikan saran pakai ini biar nggak bau, tapi udah dipraktekkan atau diterapkan apa enggak di sana kita kan nggak tahu. Berarti pada saat operasional itu yang pihak dari masyarakat tidak ada dilibatkan untuk memonitoring pas mereka misalnya mau mulai memasukkan sampah, bekerja terus mengolahnya atau masukkan ke dalam mesin itu memang tidak masyarakat misalnya kayak perjuru itu enggak diajak gitu untuk melihat prosesnya gitu Pak. Kalau untuk proses sih sebenarnya dia itu udah di awal dikasih tahu itu terbuka kan untuk proses. Jadi mereka kan monitoring nih. Kita nanti monitoring evaluasi setiap minggu pada saat itu. Memang dijelaskan kok pada saat itu ini loh kita sudah lakukan ini kan itu termasuk dari tim ahli kalau nggak berhasil nanti Kita coba lagi yang lain. Oh, jadi bahan uji coba. Iya. Coba. Coba. Terus Semua aja sampah uji coba. sampah yang Tapi masuk baunya itu tetap. kan sampah yang masuk itu kan setelah kita protes dulu itu ya di awal itu sampah yang boleh masuk itu hanya sampah dari Kesiman Kertelangu. Gitu karena dia proses Ya, uji coba nih. teorinya. Uji coba. Nah, uji kan saya coba. pikir uji coba aja baunya kayak gini gitu loh. Jadi karena apalagi nanti targetnya 450 ton kan. Gimana baunya gitu. Itu ya biar nggak sampai kejadian gitu. Jadi kalau misalnya memang uji cobanya gagal ya udah gitu loh. Gimana? Ini kan TPA Suwong kan juga mau ditutup Iya, rencananya tahun ini. Berarti nanti kalau misalnya TPST di Kertelangu itu operasinya lebih banyak lagi, berarti kan sampah kiriman dari Badung juga iya, tertutup. gitu. Kalau itu ditutup, berarti intinya masyarakat menginginkan itu ditutup saja. Ditutup saja. Itu keinginan. Iya, Ya, karena kan apalagi kita masyarakat loh sudah di awal itu biar nggak kita dari Kesiman Kertelangu juga disalahkan kan gitu kan. Kok nggak mau gini, nggak mau turut serta untuk pengolahan sampah. Gini loh, masyarakat di awal itu menerima ini, sudah mau membantu, rela di daerahnya didirikan TPST kan, tapi dengan syarat tidak bau. Cuman Tidak ada bau. cuman janganlah masyarakat itu kepercayaannya itu sampai dipermainkan gitu dalam arti kita sudah bilang stop biar nggak berdampak negatif sama lingkungan sekitar, tapi kok
terus jalan ini gininya uji cobanya sampai yang terakhir kan sampai sekarang masih diuji coba Pak? Masih. Atau sudah operasional? Uji coba. Ya, alasannya setiap dia operasional tetap ada uji coba, ada perbaikan-perbaikan, tapi tetap aja ada bau. Itu yang problem bagi kita di masyarakat. Dia pas kita protes ke sana, datang pejabat di sana, oh ini katanya ininya kurang, akan dilengkapi, ini akan diperbaiki. Diuji coba lagi, setelah perbaiki itu tetap juga ada bau. Nah itulah jadinya masyarakat tuh nggak percaya jadinya, ya. Iya. Karena berulang kali alasannya begitu, menunda terus. Gitu. Jadi sekarang masyarakat maunya tuh ditutup saja. Ya, tutup aja udah artinya sudah getak ini. Iya. Udah jenuh masyarakat juga ya. Udah nggak percaya dengan berapa alasan lagi. Udah banyak alasan menunda dari sampai Kan alasannya tahun. itu apa namanya? Ya. Kalau nggak diuji coba mana bisa tahu kan gitu kan? Ya, betul. Ya. Betul dia pernyataannya, tapi balik lagi emang dulu pada saat awal disetujui nggak dilakukan kajian nih gitu. Kenapa bilang dulu nggak bau? Bilangnya dulu apa adanya gitu. Yeah. Saya yakin masyarakat juga pasti apa adanya juga, pasti nggak mau dia. Kaji dulu ini, benahi dulu teknologinya, baru Anda dirikan TPST-nya. Jangan dirikan dulu, baru diuji coba, gitu kan salah gitu kan. Apalagi nggak ada izin AMDAL. AMDAL nggak ada. Kan kasihan Tapi setelah warga. ditanyakan nggak ada izin AMDAL-nya itu, komentar dari pemerintah nanti diurus. Apa sedang proses? Sedang. Kan jawabannya sedang. Jawabannya kan sedang diproses. Berarti kalau tidak ada izin memang mestinya ditutup ya? Tutup sebenarnya. harus Kalaupun ditutup. ada AMDAL tapi masih bau kan sebenarnya udah nggak ini tuh nggak sesuai kan. Kita kan sebenarnya Bisa. AMDAL kan nomor sekian kan. Iya. Bener nggak baunya hilang nih? Kalau memang muncul AMDAL tapi tetap bau kan buat apa juga kan gitu izin itu. Tetap juga batal. Tetap juga. Iya. Tetap juga baunya ini. Iya. Seharusnya dia dari AMDAL inilah yang dia tuh beroperasional, mendirikan dan mengoperasikan TPST ini semua dasarnya dari AMDAL. Ya, analisis dampak Harusnya lingkungan. tidak berdiri dulu tapi AMDAL-nya dibereskan Iya. dulu, disosialisasikan Izinnya. dulu, izinnya Iya. sama masyarakat. Setelah berdiri, jadi semua sudah beres. Iya, Iya, kan itu itu baru. sebenarnya. Itu sebenarnya. Karena harapan warga kan di awal itu tidak bau ini loh gitu. Jadi tidak mencemari lingkungannya ya, polusi udara kan gitu. mencemari. Tapi dalam perjalanannya kayak gini, ya kan warga tuh jenuh juga kan gitu. Tidak ada perbaikan. Oh gitu. Iya. Sekarang sampai di mana nih itunya Pak? Apa namanya? Ditanggapinya sampai di mana yang respon-respon masyarakat itu? Kalau yang terakhir kan kita bersurat kan. Ya, Kita terakhir bersurat ke wali kota, cuman sih belum ada tanggapan ya. Tapi Bersurat dengan keluhan tanda tangan iya, penolakan. Yang itu 600 orang itu. 615 Ya. orang itu Tapi kita sampai menunggu saat sampai ini akhir sih bulan. pernyataan dari Bapak Wali sih belum ada ya. Tapi kan kita nunggu juga nih apa sih sebenarnya mau dilakukan gitu. Apa Pemkot tidak membentuk tim untuk khusus untuk menangani keluhan-keluhan masyarakat ini? Enggak membentuk tim seperti Enggak. itu. Kalau untuk keluhan masyarakat sih enggak ada karena pada saat itu Untuk saya masalah ngeluhnya ke wali kota TPST langsung ini, karena saya ngeluhnya ke wali kota langsung. Biasanya kan pemerintah kalau ada masalah dia bentuk tim. Ya. Biasanya begitu. Jadi tim itu yang bergerak nanti ke lapangan Ya. Untuk mengatasi. Ya. Kalau untuk TPST-nya ada dia. Jadi orang DLHK, orang dari apa namanya dari DLHK, dari Pemkot ya. Itu ada memang dia untuk memonitoring jalannya perbaikan yang dilakukan oleh si CMPP. Cuman kan memang di berita terakhir dengan kunjungan dengan PJ Gubernur kan ada beritanya. PJ Gubernur kan sempat ke sana. Sempat saya ya, lihat di media sosial itu mengeluhkan kalau Kan kecewa juga. PJ Kecewa Gubernur juga. Sangat kecewa. Iya. Dan beliau pun di sana tidak berlama-lama, hanya sebentar Karena katanya. nggak tahan, Ya. Saya lo jam kan Ya, kecewa. katanya hari itu ya saya disuruh ke sana kan ke TPST. Undangannya itu baru dikasih tahu jam 8 kurang kan, disuruh jam 8 di situ. Dikasih ketahu. Dikasih taunya kan gitu, mepet kan gitu. Dibikin. Nah, saya kurang tahu ya. Terus Politik. jam 8:30 saya sampai sana karena kan urusan di rumah segala macam kan mendadak. 8:30 waktu itu saya udah lihat iring-iringan PJ Gubernur udah meninggalkan TPST. Maunya kan saya juga mau ngapain ya gitu. Ternyata saya baca di berita
ya PJ Gubernur juga kecewa. Sangat kecewa. Karena kan intinya nggak berhasil untuk mencapai target itu kan. Ya, tidak sesuai dengan tahan harapan. Iya. Nggak tahan PJ-nya itu cuman ngecek saja dia. Kenapa sih? Mungkin di samping bau itu juga, mungkin apa yang dijanjikan alatnya mungkin bisa bisa beliau kecewa karena alatnya tidak sesuai dengan Itu janjinya. alatnya teknologi dari mana sih Pak sebenarnya mereka sosialisasikan itu? Dulu sih dari Jerman katanya. Kalau Jerman kan sebenarnya bagus. Sosialisasi awal dari Jerman, tapi kenyataannya bukan dari saya Jerman. kurang tahu ya, saya kurang tahu kalau dari bukan dari Jerman Dari mana katanya. Pak itu alat-alatnya? Nah itu mungkin dari Cina mungkin. Oh gitu. Jadi Dari Cina jadi mungkin. produktivitas alatnya juga jadi tidak sekeren pada saat Disosialisasi, disosialisasikan itu. ya. Iya. Terus kalau PJ Gubernur kecewa, terus ada solusi nggak dari Pak PJ? Maksudnya dia kecewa saja kan tidak Menyelesaikan masalah. Iya. Kecewa terus apa dong bantuannya kepada masyarakat? Setelah kecewa Nggak itu ada. apa ada ininya gagasannya Iya, gagasannya untuk misalnya. mengatasi keluh masyarakat. Cuman kan dari gitu. Pak Wakil kan bilang akan memberikan sanksi tegas kepada CMPP. Nah cuman kan CMPP kapan itu apa, Pak? si pengelolanya namanya Pengelola PT PT, CMPP, pengelolanya namanya PT CMPP PT CMPP. sanksi tegas. Cuman kan sanksi tegasnya kapan gitu kan? Kita masyarakat juga tiap hari. Tegasnya, Pak. Itu saya kurang tahu. belum Karena saya belum sendiri kan ada. nggak ada di info, nggak ada Iya. tempat juga kan gitu. Kita sih masyarakat kan pengennya itu kan yang terbaik, ya udah tutup dulu gitu, tutup aja ini TPST-nya karena udah nggak sesuai dengan janji yang di awal. janji awal dan izinnya juga tidak ada. Sebenarnya menurut Bapak Pak Ketut sama Pak Kade itu kalau pengelolaan sampah tuh sebenarnya idealnya tuh seperti apa? Idealnya, maksudnya apakah kita harus mulai dari rumah tangga kita memilah atau di desa ada pemilahan atau bagaimana idealnya? Ya kalau idealnya dari rumah tangga kita harus memilah kan gitu ya. Kalau idealnya sampah ini ya, idealnya kita pasti akan memilah dan kita di desa kan punya apa namanya itu dek? TPST 3R. TPS 3R Ya. punya Itu yang itu. berfungsi nggak TPS 3R itu? Jalan. Berfungsi. kan? Jalan. Di samping itu juga di Banjar kami itu ada bank sampah itu aktif itu. Aktif itu setiap bulan Setiap ya. Sabtu, setiap bulan di hari Sabtu. Tiap Kemarin bulan. kan Dari yang Sabtu. tidak bisa diselesaikan sama TPST 3R itu diselesaikan oleh TPST kan begitu sebenarnya. iya. Cuman idealnya kan sebenarnya pengolahan sampah kalau bisa kan di tiap desa ya. Iya. Udah selesai. Itu kan. Idealnya kan gitu. tiap Jadi desa. ya ini kan kesannya ya sampahmu semua dibuang ke Banjar saya yang asapnya yang kita yang semua yang menghirup kan gitu. Jadi kan sebenarnya itu udah salah kan gitu. Ya idealnya setiap desa sudah selesai Iya, idealnya kan setiap desa itu punya TPS di 3R. 3R itu. TPS 3R. Dikelola sampai residu sampai selesai di situ. Intinya pemukiman di Biaung itu merasakan bahwa sekarang ini kayak tempat penampungan aja semua sampah. Iya, iya, benar. Hampir seluruh Denpasar Iya, tuh ke sana. Nah, terus melalui podcast ini, Pak ya, maksudnya semoga ini bisa didengar sama yang pemerintah terkait. Apa-apa aja yang poin-poin penting yang perlu disampaikan, silahkan disampaikan di sini. Mungkin saja ini bisa membantu untuk supaya diberikan Mempercepat atensi oleh pemerintah. Mungkin dari Pak Ketut ya. Poin-poin yang penting harus kami sampaikan kepada pemerintah itu ya. Satu, saya ingin itu TPST itu ditutup aja. Itu aja poin penting saya. Dek. Oke, kalau dari Tiang kebetulan juga warga ya, warga di Biaung. Intinya dari Bapak Wali segera atensi masalah ini karena kerugian yang saya takutkan itu kan yang didampak kesehatan ke warga. Yang namanya orang anak-anak kecil, ada bayi, ada ibu hamil itu kan kasihan dia setiap hari harus menghirup bau. Efeknya Bau sampah. Kan kita nggak tahu nanti efek seperti apa, kan namanya asap kan pasti mengganggu kan pernafasan. Jadi biar nggak masyarakat itu terus kesannya permasalahan ini ada solusi tapi tidak selesai. Jadi solusinya itu tidak pernah berhasil. Jadi maka dari itu
dari masyarakat minta ini ditutup karena perbaikan-perbaikan yang dilakukan itu tidak pernah berhasil. Jadi Bapak Wali, Bapak Wakil Wali Kota, jadi biar segera atensi permasalahan ini agar kenyamanan warga yang tinggal ada sebelum TPST ini berdiri itu bisa kembali nyaman seperti dulu. Kalaupun misalnya dari Bapak Wali, Wakil Wali Kota ada solusi lain, ya selesaikan solusi itu dalam arti jangan dilakukan uji coba. Jadi kesannya masyarakat yang kena dampak dari uji coba tersebut. Boleh uji coba tapi tolong entah di tempat lain atau mungkin di laboratorium kah atau di tempat di gudang untuk mesin kah, kan kita nggak tahu ya. Jangan yang sudah gagal ini diuji coba lagi yang akhirnya gagal lagi gitu. Itu aja harapan saya sebagai warga. Jadi biar nggak ini berkelanjutan, kasihan warganya di sana gitu loh. Yang terdampak. Pak Ketut sama Pak Kadek, terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Semoga nanti podcast kita ini bisa didengar dan kita bisa share-share ke masyarakat. Sebenarnya yang dikeluhkan masyarakat adalah bau dari yang pengolahan. Puinnya adalah itu harus ditutup sementara, atau tutup sementara apa seterusnya Pak? Kalau memang nggak ada teknologinya, gimana caranya kan gitu? Tutup permanen aja. Kecuali memang ada jaminan. Tapi kan selama ini kita juga nggak ada jaminan apapun. Tidak ada jaminan apa-apa, baik dari pihak berwenang, pejabat, tidak ada. Nggak ada. Ya. Terima kasih Pak Ketut, Pak Renal, dan terima kasih atas kedatangannya. Ya, demikianlah teman-teman Garda Podcast. Hari ini kita bincang-bincangnya semoga kita diberikan solusi untuk program-program selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe supaya viewer kita semakin bertambah. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.